Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan berikan edukasi tentang jimat keong buntet besi kuning yang ada pamornya jolo rantai, saudaraku. Dan biasanya orang menyebutnya jimat kol buntet besi kuning. Buat saudaraku sekalian yang punya kemampuan khusus, silahkan cek dan dicek biar kameranya saya dekatkan ya saudaraku, biar lebih jelas, biar lebih enak. Silahkan cek dan dicek, monggo kerso saya dekatkan kameranya saudaraku. Ini saudaraku ya, sangat jelas sekali pamornya, dan itu pamornya timbul saudaraku, sangat bagus sekali. Sudah saudaraku, barangnya super bagus, super langka saudaraku. Dan jimat keong buntet besi kuning ya seperti ini saudaraku, itu barangnya sebenarnya yang sangat langka, dan ini itu sudah saya simpan, sudah ada 20 tahun yang lalu saudaraku. Saya koleksi karena saya itu suka sebenarnya dengan jenis jimat besi kuning, apalagi yang keong buntet besi kuning pamor jolo rantai saudaraku. Dan itu juga sudah sering saya buatkan edukasinya tentang jimat keong buntet besi kuning yang ada pamornya jolo rantai. Itu tuahnya sangat bagus sekali, multifungsi, yang jelas istimewa saudaraku. Dan kalau di channel YouTube yang lain sepertinya kok tidak ada ya, karena barangnya saudaraku yang jelas dan sangat langka sekali. Kenapa kok akhir-akhir ini saya keluarkan jimat keong buntet besi kuning yang ada pamor jolo rantainya, atau biasanya orang menyebutnya jimat kol buntet besi kuning? Karena begini saudaraku ya, karena banyaknya permintaan saudara kita yang ada di luar negeri saudaraku. Karena kemarin itu kan ada beberapa jimat keong buntet besi kuning yang saya kirim ke Iran saudaraku, karena di Iran sana itu lagi perang saudaraku, dan banyak saudara kita dari sana itu kepengen memiliki ageman itu untuk media sarana keselamatan saudaraku. Dan akhirnya ya kemarin itu sudah termaharkan saudaraku, dan ini memang sengaja saya keluarkan sekaligus untuk membuatkan edukasi tentang jimat keong buntet ya saudaraku. Dulu itu ada teman saudaraku ya, seorang kolektor teman saya itu punya koleksi jimat keong buntet badar besi saudaraku, dan memang itu ada kurang lebih kalau 3000 biji barangnya, 3000 biji saudaraku seingat saya. Dan memang barangnya saya lihat itu asli ori semua saudaraku, bagus-bagus, karena yaitu barangnya juga pilihan. Dan waktu itu beliaunya itu kepengen mengoleksi batu mustika awar-awar badar besi saudaraku, karena beliaunya juga tahu kalau saya punya koleksi batu mustika awar-awar badar besi itu kurang lebih ada, koleksi saya itu 5000 biji saudaraku ada. Kalau 5000 itu ada 5000 biji barangnya.
dan itu kebanyakan nempel magnet, nempel jarum. Kenapa beliau waktu itu menunjukkan jimat keong buntet badar besinya, saudaraku? Ya karena biar barang mustika awar-awar itu saya keluarkan di situ, saudaraku. Dan ya beliaunya kepengen itu, namun koleksi saya yang batu mustika awar-awar badar besi itu memang tidak saya keluarkan, saudaraku. Memang masih saya pakai buat koleksi, dan dulu itu sempat saya buatkan edukasinya juga. Silahkan ditonton ya, saudaraku ya. Itu ada edukasinya tentang batu mustika awar-awar badar besi. Itu barangnya langka sekali, saudaraku. Bagus tuahnya. Kalau menurut saya itu daripada keong buntet badar besinya, saya lebih suka batu mustika awar-awar badar besinya, saudaraku. Karena barangnya lebih langka kalau menurut saya pribadi. Kalau koleksi saya yang keong buntet badar besi itu memang sudah termarkan semua, saudaraku. Di rumah itu sepertinya sudah nggak ada. Kalau ada itu seingat saya itu satu, saudaraku, barangnya. Itu ada di ikat pinggang saya, itu kecil barangnya. Keong buntet badar besinya. Seingat saya itu ada kalau satu. Namun yang lain sudah termarkan semua, saudaraku, barangnya. Yang jelas, saudaraku ya, kalau jenis-jenis jimat keong buntet atau kol buntet itu masuknya jimat perang, saudaraku, karena tersohor dengan anti dor. Tuahnya itu terkenal atau tersohor itu tadi dengan anti dor atau anti tembaknya, saudaraku. Itu bagus sekali. Dan bila ada, saudaraku, punya koleksi jimat keong buntet besi kuning yang ada pamor jolo rantainya, disimpan baik-baik, saudaraku. Dan pastinya nanti kan ada yang bertanya, Gus, saya punya jimat keong buntet itu yang ada rajahnya. Kalau yang ada rajah Arabnya, saudaraku ya, itu kebanyakan 99% barangnya palsu, saudaraku. Itu yang harus saudaraku pahami. 99% barangnya palsu. Bukannya saya itu mau menjelek-jelekan barang orang lain, itu tidak, saudaraku. Barang seperti itu banyak beredaran di pasaran. Ada juga keong buntet besi kuning itu yang polos, itu juga ada di pasaran juga banyak, saudaraku. Namun kalau disamakan dengan benda bertuah yang asli ori barang peninggalan kuno itu, kalau kita bisa mengamati dengan jelas, kalau kita menggunakan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, saudaraku, kita akan paham. Terkadang orang itu kan repotnya kan barang asli disamakan barang palsu, saudaraku. Itu sebenarnya beda jauh. Kenapa kok tadi saya bilang seperti itu? Gunakan mata untuk melihat, gunakan telinga untuk mendengar, itu biar kita itu memahami. Kalau dikasih edukasi itu biar didengarkan, saudaraku. Mata buat melihat, contohnya seperti ini. Oh, ternyata jimat keong buntet besi kuning yang ada pamornya jolo rantai ternyata seperti itu. Jadi bisa melihat, saudaraku, dilihat, oh, pamornya seperti itu, seperti itu. Dan kalau orang yang tidak paham, ya itu tadi, saudaraku, disama-samakan. Dan dulu juga ada orang yang sempat menawari saya itu waktu itu, saudaraku ya. Katanya punya jimat keong buntet besi kuning, namun barangnya itu tadi, saudaraku, dari pasar, saudaraku. Dan ya waktu pas bilang ke saya itu barangnya asli-asli, ternyata saya lihat itu malah barang itu tadi, saudaraku, barang dari pasaran, barang palsu. Sebenarnya bisa dilihat kok, saudaraku, dari bekas
gerendanya itu kelihatan. Kalau barang palsu itu ada bekas gerenda saudaraku, karena kalau yang palsu itu kan biasanya dibikin seperti pabrik dan sebagainya, seperti itu kelihatan, dari bahannya juga kelihatan. Dan pesan saya saudaraku ya, kalau cari barang carilah sama yang ahlinya, sama yang pakarnya, biar tidak keliru itu saudaraku. Karena kalau orang yang ahlinya dia tahu saudaraku barang palsu sama barang asli itu, dia memahami. Karena apa? Karena orangnya memang belajarnya di situ saudaraku. Beda kalau sama orang awam itu tadi, barang asli terkadang dibilang barang palsu malah kadang dibilang barang asli. Kebanyakan kalau orang tidak mau belajar di situ saudaraku. Makanya saya sering berpesan itu, carilah barang sama yang ahlinya, sama yang pakarnya, biar tidak keliru saudaraku. Biar kalau dipakai buat koleksi, biar dapat barang yang benar, yang asli ori, dan kedepannya biar bisa buat peninggalan ke anak cucu. Seperti itu. Dan sekaligus melestarikan budaya. Karena apa? Karena benda-benda bertuah seperti ini itu peninggalan dari leluhur saudaraku, bagian dari budaya. Kita sebagai anak muda wajib melestarikannya. Karena apa? Karena kita ikut juga menguri-uri budaya saudaraku. Kita juga menghormati leluhur kita. Karena kalau tidak ada leluhur juga tidak ada kita sekarang saudaraku. Itu juga yang harus dipahami. Jangan sampai kita itu durhaka sama leluhur kita saudaraku. Kan tahu kalau orang durhaka itu jadi apa? Jadi jambu monyet kalau orang Jawa bilang saudaraku. Kepalanya di bawah, kualat biasanya seperti itu. Oke saudaraku, dan sekaligus buat kedepannya saudaraku ya, akan saya kasih tahu caranya menarik benda bertuah itu dengan jarak jauh, pasti barangnya datang dengan sendirinya. Dan saudara-saudaraku yang sering nonton di YouTube saya itu sudah sering melakukannya namun tanpa tidak sadar saudaraku. Karena apa? Karena akhir-akhir ini saya melihat itu spiritual itu saudaraku ya, penarikan barang gaib itu malam-malam keluyuran di sungai, di danau, yang bahasanya kalau menurut saya tidak jelas saudaraku. Dan kedepannya akan saya buatkan edukasinya untuk menjawab orang itu kok keluyuran, bahasanya narik-narik benda seperti itu malam-malam. Yang seperti itu kalau zaman sekarang kurang canggih saudaraku. Nanti akan saya buatkan edukasinya, penarikan dari jarak jauh yang lebih canggih. Namun jangan lupa ya saudaraku, di subscribe, di share videonya saudaraku ya, atau ditekan itu tombol merahnya, biar tombol loncengnya, biar saudaraku sekalian itu tidak ketinggalan. Biar kalau saya mengunggah video itu saudaraku dapat pemberitahuan dari YouTube. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu. Salam rahayu, salam hormat, saya Gus Edi.